Jadi diskusi ilmiah atau perdebatan ilmiah soal nasab Habib Ba'lawi ini kembali ditarik mundur teman-teman oleh seorang kiai pembela Ba'lawi, Kiai Ma'ruf Khozin ya. Jadi kemarin ceritanya gini, beliau itu ditanya oleh santriwatinya terkait apakah ada keterkaitannya dengan usul akidah ketika orang itu tidak percaya bahwa Habib Ba'lawi itu zuriat Rasul. Apakah itu masuk usul akidah kemudian dikatakan orang itu menafikan Ahlul Bait seperti itu. Tapi di sini nanti teman-teman, saya pikir saya doang gitu yang berpikiran bahwa antara pertanyaan dan jawaban itu nggak sinkron gitu, nggak nyambung lah kayak gitu. Ternyata di kolom komentar juga saya dapati banyak juga orang-orang yang berpikiran sama dengan saya. Ternyata apa yang ditanyakan dengan jawaban itu tidak ada kolerasinya gitu. Nggak ada keterkaitannya, nggak nyambung bahasanya begitu. Jadi di sana beliau bernarasi bahwa seakan-akan Kiai Imad itu ya, dia mengambil fatwa dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam satu kitab begitu yang mengatakan bahwa ya nasab itu perlu diverifikasi. Tapi dia menuduh Kiai Imad itu tidak kemudian kenapa hanya di satu kitab itu saja, sedangkan dalam kitab yang lain Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga itu mengisbat Habib Ba'lawi sebagai zuriat Rasul. Nah ini di sini teman-teman ya, padahal polemik nasab ini udah berjalan hampir 3 tahun ya, dan ini sudah jauh sekali diperdebatkan teman-teman, sudah jauh didiskusikan gitu. Bahkan polemik nasab ini kan sudah banyak sekali penemuan-penemuannya, termasuk yang di tahun kedua itu Kiai Golib, Kiai Ja'far Sodi, Gus Hasan juga menemukan siapa Ubaidillah gitu kan, orang tuanya selama ini hilang kan kemudian ditemukan, walaupun di situ ada kontradiksi gitu, ada khilaf di sana kan, bainahum wa Kiai Imad kan begitu. Dan selanjutnya Naat melakukan pertemuan internasional gitu kan antar nakobah, kemudian mengatakan bahwa memang Ba'lawi ini bukan dari jalur azmat kan, artinya Ba'lawi itu bukan bagian dari keluarga besar Wali Songo kan seperti itu. Dan udah banyak sekali penemuan-penemuan yang lain. Dan ini bagi saya, menurut saya penggiringan opini dan ruang diskusi ilmiah soal nasab ini kembali ditarik mundur gitu loh. Kita simak dulu terlebih dahulu teman-teman, kita simak video lengkapnya ya, biar kita nggak salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Uyai izin bertanya, bagaimana hukumnya orang yang menolak atau tidak percaya pada nasab habaib? Apakah itu masuk usul akidah yang menyebabkan orang tersebut menafikan ahlul bait Nabi? Matur suwun. Muncul juga akhirnya. makin anu nggih. Dados mekaten nggih. Mekaten ada satu imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menika menulis di salah satu kitab kewajiban mentasheh nasab. Terus dan niki yang dipakai oleh saudara-saudara kita termasuk Kiai Imad. Jadi nasab itu harus diverifikasi, harus ditinjau ulang. Tapi sayangnya Imam Ibnu Hajar di kitab yang lain punya kitab yang mengisbat Sayyid Ubaidillah. Yang ini tidak dipakai, yang menganjurkan verifikasi yang dipakai. Padahal ada yang mengisbat tidak dipakai. Kulo sampun memfotokopi niku, manuskrip niku. Jadi Imam Ibnu Hajar niku menulis sanad ilmu min abihi as-sayyid, min abihi as-sayyid sampai dumateng Sayyid Ubaidillah. Lah mestinya nek kulo kali panjenengan secara objektif ilmu meniko di bahsul masail manapun, kalau sudah qala Ibnu Hajar
niku mestine taslim. Lah kok sakniki boten taslim niku lho. Nggih. Maka kemana etika ilmu pesantrennya? Kemana etika ilmu menerima pendapat ulama yang dulu? Nggih. Dados kula kali panjenengan hari ini panjenengan jangan melihat kemana-mana. Panjenengan lihat Pondok Lirboyo. Panjenengan lihat Pondok Syekhona Khalil. Panjenengan lihat Pondok Ploso, Pondok Sidogiri, Pondok Langitan, Pondok Sarang. Yang mereka niku tidak pernah absen menghadirkan pakar fikih niku boten nate. Ternyata sampai sekarang tidak pernah meragukan. Lah kok ternyata baru muncul, baru boten dangu belajar fikih kok menggugat. Padahal fuqahanya Lirboyo, enten Gus Muhib, ternyata boten masalah. Enten fuqahanya Pondok Sidogiri, ternyata boten masalah. Fuqahanya pesantren-pesantren ahli fikihnya, ndak ada masalah. Lah kok tiba-tiba enten yang menggugat, yang kefakihannya kulo kali panjenengan belum seyakin terhadap kiai-kiai kita yang lebih banyak, yang lebih mutawatir. Maka nek coro kembali ke ilmu akidah, yang mutasyabih jangan mengalahkan yang muhkam. Ini kan pun ilmu kita dari tadi nih. Jadi yang muhkam niki yang kita pegang, yang mutasyabih ngimpun niku napa namine? Nggih opini ngoten mawon lah. Nggih opini, tetapi nuwun sewu. Kalaupun ada yang sedikit menggugat keraguan, beliau-beliau menika kan minas solihin. Habib Taufik sampun mencetak sekian ratus santri. Pondok Dalwa sampun mencetak ratusan santri. Pondok-pondok habaib yang lain, Habib Umar sampun ribuan tersebar. Mosok nggih pantes mengarahkan caci maki kepada beliau. Di mana muslim kita yang wajib untuk menjaga lisan niku di mana? Padahal hadis Nabi riwayat Bukhari pun jelas, al-muslim man salimal muslimun min lisanih wa yadih. Hakikat muslim niku orang yang mampu menjaga mulutnya, tidak menyakiti muslim yang lain, tidak nulis. Niku hebatnya Nabi wa yadih, menjaga tangan agar tidak nulis, tidak menghujat terhadap sesama muslim. Nopo malih niku ahli ibadah, ahli ilmu, yang kulo kali panjenengan belum tentu nilai ibadah perjuangannya seperti habaib-habaib ingkang sampun diakui kesolehannya meniko. Jadi sekali lagi, nek bab niki kulo membahasnya niku boten sami dengan membahas ketika seperti membahas bab Wahabi. Kulo nek bab ngeten niki napa namine? Mau menangis ngoten lho. Cuma mau menangis kuatir panjenengan tertawa. Nopo? Lawis boten nangis mawon elek nopo ambeh. Nopo malih ditambahi nangis lak tambah double eleknya. Jadi cukup menjadi keresahan di dalam hati ngoten. Terus minimal kulo kali panjenengan andaikan tidak sependapat, andaikan lho nggih. Andaikan niki lil mustahil niki. Bukan berarti terus mengakui boten. Niku kulo kali panjenengan, di mana identitas muslim kulo kali panjenengan yang wajib al-muslim akhul lil muslim wa innal muslimina ikhwah. Terus kulo kali panjenengan yang santri janganlah kersani niku yang bagian. Meskipun tetap kulo mengajak sinten mawon supaya jangan, tapi niku pun kadung terlanjur yang sampun terbiasa dengan caci maki, yang terbiasa dengan mengolok-olok kejelekan, kulo kali panjenengan jangan sampai, sebab sekali lagi dalil yang lebih kuat tidak bisa dikalahkan dengan dalil baru
yang belum tentu lebih kuat. Sepindah malih keranten kata-kata terakhir niku wau kuat, niki kulon pun boten kuat niki. Maka kula cekapaken semanten Gus, nyontolong Gus, jangan terlalu mentolo jenengan Gus. Nah itu teman-teman jawaban dari pertanyaan apakah kemudian orang-orang yang menafikan nasab Habib itu masuk ke usul akidah orang yang menafikan Ahlul Bait Nabi ya. Jadi jawabannya seperti itu. Makanya di kolom komentar itu banyak yang komentar bahwa antara pertanyaan dan jawaban itu nggak ada kolerasinya gitu, nggak nyambung. Dan ada kesamaan pola teman-teman, dimana beliau menekankan untuk coba lihat pesantren-pesantren yang seperti Peloso, pesantren Langitan, yang lain gitu kan, yang nggak menafikan itu, nggak menafikan nasab Habib Ba'lawi gitu kan. Ini kan seringkali dinarasikan seperti itu ya. Sama halnya dengan narasi ulama-ulama yang dulu aja nggak pernah menafikan gitu kan, nggak pernah menafikan nasab habaib gitu kan. Dan ini kan klasik dan udah kita skip lah yang seperti ini ya. Ya alasannya ya karena ulama-ulama kita itu belum meneliti kebenaran nasab dari Habib Ba'lawi, sedangkan sekarang ini udah ada penelitian ilmiah gitu, kajian ilmiah soal itu, yang itu kemudian dibawakan oleh Kiai Imad kan seperti itu. Sederhana itu sih. Dan yang paling krusial adalah ketika beliau mengatakan bahwa Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu punya fatwa di kitab yang lain ya, bahwa beliau itu mengisbat nasab Habib Ba'lawi, yang itu nggak dipakai katanya sama Kiai Imad. Kiai Imad cuma pakai kitab yang satunya, tapi beliau nggak nyebutkan nama-nama kitabnya ya. Beliau menyebutkan bahwa Kiai Imad itu pakai kitab yang mengatakan bahwa Ibnu Hajar Al-Haytami itu memverifikasi nasab. Tapi pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di kitab yang lain soal bahwa beliau itu mengisbat nasab Habib nggak dipakai justru. Nah ini kan penggiringan opini ya. Nah sekarang mari kita sama-sama simak penjelasan dari Gus Hasan soal apakah kemudian benar Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengisbat nasab Ba'lawi. Kita simak teman-teman. Akan tetapi yang saya perhatikan dari jawaban Kiai Ma'ruf Hozin ini, apa yang dipertanyakan dengan apa yang beliau jawab itu tidak sesuai. Karena beliau justru terkesan melakukan penggiringan opini, seakan-akan kita dipaksa untuk taslim dan percaya begitu saja kepada keabsahan nasabnya Ba'lawi. Di mana beliau mengatakan bahwasanya Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani itu mengikuti fatwa daripada Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab As-Sawa'iqul Muhriqah, halaman juz 2 ya, juz 2 halaman 537, yang berisi tentang wajibnya kita memverifikasi ulang catatan silsilah nasab yang bersambung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi kata beliau, Kiai Imad malah tidak mengikuti ya fatwa atau isbat nasab dari Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Sabat Ibnu Hajar halaman 211 sampai 213. Nah, ini yang perlu kita telaah bersama, yang perlu kami jelaskan bahwasanya Ibnu Hajar Al-Haytami itu tidak pernah mengisbat nasab Ba'lawi. Jadi pernyataan Kiai Ma'ruf Hozin yang mengatakan bahwasanya Ibnu Hajar itu telah mengisbat nasabnya Ba'lawi itu tidak benar. Karena dalam kitab Sabat Ibnu Hajar tidak dalam rangka mengisbat nasabnya Ba'lawi. Karena kitab Sabat itu adalah kitab yang menjelaskan tentang sanad periwayatan, keilmuan, dan sanad lubsul khirqahnya Ibnu Hajar Al-Haytami dari beberapa orang gurunya. Dan diantaranya beliau mendapatkan sanad lubsul khirqah itu dari seorang gurunya, yang kebetulan gurunya itu adalah murid daripada Abu Bakar Al-Idrus, di mana sanad silsilahnya itu mengutip kepada kitab Juz'ul Latif, di mana kitab Juz'ul Latif itu rujukannya adalah silsilah yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar Asy-Syakran dalam kitabnya Al-Burqa Al-Musiqah. Nah, artinya di situ Ibnu Hajar tidak mengisbat nasab Ba'lawi, hanya menuliskan sanad periwayatan keilmuan beliau terhadap guru-gurunya. Permasalahannya, apabila sahabat Ibnu Hajar itu dianggap telah mengisbat nasab Ba'lawi, maka tentu saja dengan adanya kitab sabat itu, maka justru kitab Ghurarul Baha Ad-Dawi yang ditulis oleh Ba'lawi sendiri itu batal.
secara otomatis. Kenapa? Karena dalam kitab Ghurarul Baha Ad-Dawi itu Ba'alawi sendiri menjelaskan bahwasanya Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam itu mengambil sanad thariqahnya itu kepada Syekh Abu Madyan Su'aib At-Tilimsani, di mana Syekh Abu Madyan Su'aib At-Tilimsani itu adalah salah seorang cucu murid daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Artinya sanad Lubsul Khirqahnya Ibnu Hajar itu tidak turun-temurun dari leluhurnya Ba'alawi, tapi berhenti kepada Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam yang kemudian mengambil sanad dari orang di luar Ba'alawi yang bernama Syekh Abu Madyan Su'aib At-Tilimsani, yang mana beliau ini adalah salah satu cucu murid daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Begitu teman-teman. Nah, itu jawaban dari Gus Hasan Syarif ya teman-teman. Ternyata beliau juga, ya Gus Hasan ini sama ya, mencium aroma ketiadaan kolerasi antara pertanyaan santriwati dengan jawaban dari Kiai Haji Ma'ruf Khozin itu teman-teman. Dan jelas bahwa Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu nggak mengisbat, tidak dalam rangka mengisbat nasab Habib Ba'lawi. Seperti itu teman-teman. Dan tergantung kita sekarang ya, kalau yang udah taklid, yang udah asobia, yang udah fanatik buta, ya pasti akan melihat ketokohan ya, melihat seseorang itu, argumentasi seseorang atau melihat narasi seseorang itu dilihat dari ketokohannya. Semakin dia kemudian memiliki detail ketokohan, maka akan semakin besar potensinya untuk diikuti gitu, untuk diiyakan, kan seperti itu hari ini. Padahal kita santri dari kelas ibtidaiyah juga udah belajar tuh makalah-makalah yang mengatakan bahwa unzur maqala wala tanzur man qila, kan begitu. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan ngelihat siapa yang mengatakan. Kalau ngelihat siapa yang mengatakan ini bahaya. Kalau yang mengatakan itu dilihat sama dia nggak cocok, ya udah, walaupun itu kebenaran pasti dinafikan, kan seperti itu kebanyakan sekarang, terutama kibin-kibin gitu kan. Yang jelas kalau saya pahami ya, kalau Gus Hasan ini memang beliau selalu di Qomal itu membawa referensi kitab-kitab ya, selalu membawa referensi dari kitab-kitab. Pasti ada kitab-kitab yang beliau munculkan di Qomal-Qomal itu. Jadi beliau itu bukan sekedar narasi tanpa acuan ya, tanpa referensi. Ada acuannya, ada referensinya beliau bawa. Dan beliau juga sudah waktu itu menciptakan beberapa buku edaran soal nasab ya, yang kemudian saya juga beli itu. Ada 13 poin memahami polemik nasab. Jadi demikian teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Mudah-mudahan kiai-kiai kita juga bisa kemudian terbuka hatinya soal nasab Ba'lawi ini, yang kalau tadi juga disinggung oleh beliau Kiai Haji Ma'ruf Khozin itu, kenapa kok cacian makian itu diarahkan kepada habaib, kepada Habib Umar yang mencetak ribuan santri, kepada Dalwa yang mencetak ribuan santri. Tapi beliau lupakan bahwa cacian makian itu justru diawali dari kaum Habib itu sendiri teman-teman. Pak Taufik Assegaf ya kan, kemudian apalagi kalau Bahar Smith, Rizik Syihab ini kan udah dikenal luas ya sebagai ulama toksik di Indonesia ya teman-teman. Bahkan nggak tanggung-tanggung menghinakan Kiai Ma'ruf Amin juga dilakukan oleh Habib Ba'lawi. Dan yang lebih patah lagi ada Taufik Assegaf, Faisal Assegaf yang menghina terang-terangan Hasyim Asy'ari. Tapi di sini mana suaranya dari para pendukung Habib Ba'lawi? Kita belum temukan ya, ada yang kemudian menghujat, menghantam balik, membela marwah daripada kiai-kiai kita ketika penghinaan itu tertuju kepada ulama-ulama kita yang jelas-jelas ya muassis para NU itu sendiri ya, punya kontribusi jelas bagi keislaman di Indonesia, di Nusantara ini. Ini satu realita yang nggak bisa kita tinggalkan teman-teman ya. Tentu kalau saya berhusnuzon kepada para kiai kita yang saat ini masih termakan oleh narasi-narasi sempit dari Ba'lawi itu ya, karena nggak semua orang itu menerima informasi teman-teman yang sama sebagaimana kita mendapatkan informasi. Ini yang perlu kita garis bawahi. Makanya tadi di awal saya katakan ini narasi beliau seakan-akan narik ulur ya, narik ke belakang kembali diskusi ilmiah soal nasab ini gitu kan. Ya itu teman-teman, banyak sekali sebenarnya yang
harus dinarasikan ya, tapi segini udah cukup lah. Yang paling penting adalah poinnya, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu tidak pernah mengisbat nasab Ba'lawi ya, tidak pernah mengisbat nasab Habib Ba'lawi ya. Referensinya itu sesuai apa yang disampaikan oleh Gus Hasan Syarif tadi. Hadanallaha iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.